Percaya gak kalian bahwa ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan oleh sains? Atau justru semua fenomena bisa dijelaskan dengan logika? Bagaimana jika santet dan ilmu sihir ternyata memiliki jawaban dalam dunia sains? Hari ini, kita akan mengungkap pertempuran antara dua dunia, ilmu hitam vs ilmu pengetahuan. Apakah sihir hanya mitos, atau ada rahasia yang belum kita ketahui? Simak sampai akhir. Ilmu sihir dan ilmu sains selalu menjadi dua kutub yang bertentangan dalam sejarah peradaban manusia. Dari zaman kuno hingga era modern, manusia selalu mencari cara untuk memahami dan mengendalikan dunia di sekitar mereka, baik melalui pendekatan spiritual maupun pendekatan rasional. Sihir, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi bagian dari kepercayaan banyak budaya, sedangkan sains berkembang sebagai metode sistematis untuk menguji, membuktikan, dan memahami fenomena alam. Namun, ada satu hal yang menarik, banyak fenomena yang dulunya dianggap sebagai sihir, pada akhirnya dijelaskan oleh sains. Dalam banyak kebudayaan, sihir dipandang sebagai kekuatan supranatural yang melampaui pemahaman manusia biasa. Praktik-praktik seperti voodoo, santet, ilmu hitam, dan ritual mistis seringkali dianggap mampu mempengaruhi realitas, mengubah nasib seseorang, atau bahkan mencelakai orang lain. Salah satu bentuk sihir yang paling dikenal di Indonesia adalah santet. Banyak orang percaya bahwa santet adalah metode untuk mengirim energi negatif atau roh jahat kepada seseorang dengan tujuan mencelakainya. Dalam beberapa kasus, orang yang mengaku menjadi korban santet mengalami penyakit aneh, merasakan gangguan psikologis, atau bahkan meninggal secara misterius. Fenomena ini seringkali sulit dijelaskan dengan logika medis atau sains modern. Namun, jika kita melihat dari perspektif sains, santet dan sihir bisa dianalisis melalui berbagai pendekatan, mulai dari psikologi hingga ilmu neurosains. Efek santet, misalnya, bisa dikaitkan dengan kekuatan sugesti dan efek psikologis yang dalam dunia medis dikenal sebagai efek nocebo. Jika seseorang sangat percaya bahwa dirinya telah disantet, tubuhnya bisa memberikan respons negatif, seperti mengalami stres berat, gangguan tidur, hingga penyakit psikosomatis yang dapat berdampak serius pada kesehatan fisiknya. Efek nocebo adalah kebalikan dari efek placebo, di mana keyakinan negatif terhadap sesuatu bisa menyebabkan tubuh mengalami reaksi yang merugikan, meskipun secara fisik tidak ada ancaman nyata. Sains juga mencoba menjelaskan banyak fenomena yang sering dikaitkan dengan sihir atau keajaiban. Misalnya, dalam sejarah, banyak penyakit dan fenomena alam yang dulunya dianggap sebagai hasil sihir kini telah memiliki penjelasan ilmiah. Dahulu, penyakit seperti epilepsi dianggap sebagai tanda kerasukan roh jahat, tetapi sekarang kita memahami bahwa itu adalah gangguan neurologis yang bisa dijelaskan secara medis. Begitu pula dengan peristiwa alam seperti gerhana atau badai yang dulu dianggap sebagai tanda kemarahan dewa, kini dapat diprediksi dengan akurasi tinggi melalui sains. Meskipun begitu, ada satu pertanyaan besar yang sering kali muncul, apakah ada fenomena yang benar-benar tidak bisa dijelaskan oleh sains? Dalam dunia paranormal, banyak laporan tentang kejadian-kejadian aneh seperti poltergeist, telekinesis, atau kemampuan supranatural yang masih menjadi misteri. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa mungkin ada aspek dalam realitas yang belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu pengetahuan saat ini. Yang menarik, dalam beberapa kasus, sains justru membantu menciptakan sesuatu yang dulunya hanya ada dalam dunia sihir. Contohnya, dalam dunia medis, teknologi seperti CRISPR memungkinkan manusia untuk mengedit gen mereka, sebuah konsep yang dalam mitologi sering digambarkan sebagai alkimia atau penciptaan manusia super. Begitu pula dengan kemajuan di bidang kecerdasan buatan dan virtual reality, yang memungkinkan manusia untuk menciptakan ilusi yang sangat nyata, mirip dengan konsep sihir dalam legenda kuno. Namun, meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang, kepercayaan pada sihir tetap bertahan di berbagai budaya. Ada banyak alasan mengapa orang masih percaya pada kekuatan sihir, salah satunya adalah kebutuhan psikologis manusia untuk memahami hal-hal yang di luar kendali mereka. Ketika seseorang mengalami kejadian buruk yang tidak bisa dijelaskan, seringkali lebih mudah untuk percaya bahwa itu adalah akibat dari sihir atau kutukan daripada menerima bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang tersisa adalah, apakah sihir benar-benar ada? Ataukah semua fenomena mistis ini hanya menunggu waktu hingga akhirnya bisa dijelaskan oleh sains? Jika suatu hari nanti sains berhasil memahami semua fenomena yang selama ini dianggap sebagai sihir,
Apakah itu berarti sihir tidak pernah ada, ataukah itu justru membuktikan bahwa sihir dan sains hanyalah dua sisi dari koin yang sama? Sejak awal peradaban manusia, sihir dan sains telah menjadi dua kekuatan yang saling bersaing dalam upaya manusia untuk memahami dan mengendalikan dunia. Sihir muncul dari kepercayaan bahwa ada kekuatan di luar pemahaman manusia yang bisa dimanfaatkan untuk mengubah realitas. Sementara itu, sains berkembang sebagai metode untuk menemukan pola dalam alam semesta melalui observasi, eksperimen, dan logika. Keduanya memiliki satu kesamaan, keinginan manusia untuk memahami dan mengendalikan dunia di sekitar mereka. Namun, yang membedakan keduanya adalah pendekatan yang digunakan. Di berbagai kebudayaan, sihir memiliki banyak bentuk dan fungsi. Dalam masyarakat kuno, dukun, penyihir, atau orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan supranatural seringkali dihormati atau ditakuti. Mereka dipercaya bisa menyembuhkan penyakit, meramal masa depan, atau bahkan mencelakai orang lain dengan kekuatan yang tidak terlihat. Di Indonesia, misalnya, ada kepercayaan tentang santet, ilmu hitam yang diklaim dapat menyebabkan seseorang sakit atau bahkan meninggal melalui media tertentu seperti jarum, paku, atau benda-benda mistis lainnya. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan dunia gaib, jin, atau kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun, sains memiliki pendekatan yang berbeda dalam melihat fenomena ini. Salah satu konsep yang bisa menjelaskan fenomena sihir dari sudut pandang sains adalah efek psikologis seperti sugesti, hipnosis, dan efek nocebo. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya telah disantet, otaknya bisa merespons dengan cara yang menyebabkan perubahan fisiologis nyata dalam tubuh. Stres yang luar biasa, ketakutan, dan kecemasan bisa menyebabkan gangguan kesehatan serius, bahkan bisa memicu kematian dalam beberapa kasus ekstrim. Ini bukan berarti santet tidak ada, tetapi bisa jadi kekuatan terbesar dari santet adalah keyakinan korbannya terhadap efeknya. Di sisi lain, ada banyak fenomena dalam sejarah yang dulunya dianggap sebagai sihir, tetapi kemudian bisa dijelaskan oleh sains. Contohnya, pada abad pertengahan, banyak wanita yang dianggap penyihir hanya karena memiliki pengetahuan medis yang lebih maju dibanding masyarakat umum saat itu. Beberapa di antaranya menggunakan ramuan herbal untuk menyembuhkan penyakit, yang di mata orang-orang pada zaman itu tampak seperti sihir. Kini, kita mengetahui bahwa banyak dari ramuan tersebut mengandung senyawa aktif yang memang memiliki efek farmakologis. Ilmu pengetahuan terus berkembang, dan banyak hal yang dulunya dianggap sebagai keajaiban atau sihir kini sudah bisa dijelaskan dengan logika dan metode ilmiah. Namun, ada pertanyaan yang lebih dalam, apakah ada batas bagi sains? Bisakah semua hal yang dianggap supranatural pada akhirnya dijelaskan oleh sains, ataukah ada sesuatu yang memang berada di luar jangkauan pemahaman manusia? Dalam sejarah perkembangan manusia, banyak hal yang dulu dianggap mustahil kini menjadi kenyataan berkat ilmu pengetahuan. Dulu, terbang seperti burung adalah impian yang dianggap mustahil, tetapi kini manusia memiliki pesawat terbang dan bahkan telah mencapai luar angkasa. Dahulu, berbicara dengan seseorang di belahan dunia lain dalam hitungan detik tampak seperti sihir, tetapi kini teknologi komunikasi telah membuatnya menjadi hal yang biasa. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, nanoteknologi, dan bioteknologi bahkan mulai memasuki wilayah yang sebelumnya hanya ada dalam mitologi atau cerita fiksi ilmiah. Jika kita melihat perkembangan sains dan teknologi, ada banyak aspek yang mungkin menjelaskan konsep-konsep yang selama ini dianggap sebagai sihir. Misalnya, dalam bidang fisika kuantum, ada fenomena seperti keterikatan kuantum, quantum entanglement, di mana dua partikel bisa saling terhubung secara instan meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Dalam ilmu neurologi, eksperimen menunjukkan bahwa pikiran manusia bisa dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik tertentu, yang secara teoritis bisa digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi seseorang tanpa mereka sadari. Tapi bagaimana dengan fenomena seperti santet, telekinesis, atau kemampuan supranatural lainnya? Apakah ini benar-benar hanya mitos, ataukah sains suatu hari nanti akan menemukan mekanisme yang menjelaskannya? Beberapa ilmuwan telah mencoba menguji klaim tentang telekinesis atau kemampuan paranormal lainnya, tetapi hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang bisa mendukung keberadaannya. Namun, ini tidak serta-merta berarti bahwa fenomena tersebut tidak ada. Bisa jadi, kita hanya belum memiliki alat atau metode yang tepat untuk mengukurnya. Sebaliknya,
Ada pula kemungkinan bahwa kepercayaan terhadap sihir dan supranatural lebih berkaitan dengan cara manusia memahami dunia. Otak manusia dirancang untuk mencari pola dalam segala sesuatu. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan, otak kita cenderung mencari narasi atau makna yang bisa membuatnya lebih masuk akal, bahkan jika itu berarti mempercayai sesuatu yang tidak memiliki dasar ilmiah. Inilah sebabnya mengapa legenda, mitos, dan kepercayaan terhadap sihir masih bertahan hingga saat ini, meskipun ilmu pengetahuan telah berkembang pesat. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar tetap ada, jika semua yang dianggap sihir suatu hari nanti bisa dijelaskan oleh sains, apakah itu berarti sihir sebenarnya tidak pernah ada? Ataukah justru sains adalah sihir dalam bentuk yang lebih terstruktur dan bisa dibuktikan? Apakah ada batas bagi pemahaman manusia, ataukah kita hanya perlu menunggu sampai sains bisa mengejar apa yang selama ini dianggap mistis? Jika suatu saat manusia benar-benar bisa memahami semua rahasia alam semesta, apakah itu berarti sihir telah mati, atau justru kita akan menjadi penyihir sejati di era sains? Pada akhirnya, perdebatan antara sihir dan sains bukan hanya tentang mana yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana manusia memahami dan menghadapi dunia di sekitar mereka. Sains mengajarkan kita untuk mencari kebenaran melalui logika, bukti, dan eksperimen, sementara kepercayaan terhadap sihir seringkali lahir dari ketakutan, harapan, atau kebutuhan manusia untuk merasa memiliki kendali atas hal-hal yang tidak bisa mereka pahami. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah bahwa pengetahuan adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Ketakutan terhadap sesuatu yang tidak diketahui seringkali membuat kita mudah percaya pada hal-hal yang belum tentu benar. Namun, dengan terus belajar, mempertanyakan, dan mencari penjelasan berdasarkan fakta, kita bisa menghindari jebakan ketidaktahuan dan menjadi pribadi yang lebih bijak. Jika ada sesuatu yang tampak seperti sihir hari ini, mungkin itu hanya karena kita belum cukup memahami cara kerjanya. Maka, alih-alih takut atau langsung percaya begitu saja, jadilah seseorang yang terus mencari kebenaran, karena hanya dengan ilmu pengetahuan kita bisa memahami dunia dengan lebih jelas dan membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih buat yang sudah mau menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.